Mari kita doa sama-sama Bapak dan Ibu. Burung merba terbang berempat, terbang berputar menuju pusaran. Untuk STEMIK Triguna Dharma diucapkan selamat. Semoga terakreditasi A di tahun depan. Kata sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara yang akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Untuk kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Yang saya hormati Bapak Ketua STEMIK Triguna Dharma, Bapak Dr. Rudi Gunawan, SCMSI, para anggota Senat, seluruh sivitas akademika STEMIK Triguna Dharma, yang mulia pembina Yayasan Bina Keluarga Sejahtera, Bapak Saiful Nur Arif, SE, Eskom, Emikom. Sebetulnya Pak, kalau seandainya hari ini Bapak bawa proposal jadi universitas, di sini saya tanda tangani. Cuman saya tunggulah ya kawan. Kalau 2021 Bapak harus doa dulu supaya saya bisa nyambung sampai 2024. Nah, mungkin doa kita semua lah ini. 40 orang aja doa jadi ini kayaknya. Usaha udah dilakukan, mudah-mudahan doa kita lah. Sampai mana tadi? Bapak dan Ibu, para undangan yang saya muliakan, yang jauh tak disapa, yang dekat tak disalam, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil nama tak dipanggil, para orang tua yang berbahagia, para wali, suami, istri, calon suami atau calon istri yang hadir, para wisudawan, wisudawati, para lulusan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, hari ini bisa kita kumpul dalam acara yang berbahagia ini. Kita doa sama-sama acara ini akan membawa berkah bagi kita semua. Dan baru pertama kali saya memberanikan diri hadir di saat ada wisuda luring. Biasanya kalau tidak daring, setengah luring, artinya yang masuk ini wisudawan saja, orang tuanya tak ada. Ada juga, ada yang drive-thru. Jadi kita pidato, yang kita hadapi cuma mobil, nggak ada siapa-siapa, di luar panas-panas. Nah, begitu selesai baru mobil datang, di apa namanya ini salaman, kasih jasa, luar biasa. Jadi variasi sekali. Betul bahwa COVID-19 ini telah membuat kita itu jauh lebih fleksibel. Sampai ada yang mahasiswa, lulusan mau demo gara-gara mereka tidak mau daring. Dipaksa. Terakhir, satu perguruan tinggi kita buat angket sama lulusan. Kalian mau apa? Terakhir, luring juga, tapi orang tua nggak boleh ikut ke dalam. Akhirnya terjadilah wisuda 5 hari berturut-turut. Oh, itu prestasi juga. Alhamdulillah saya tak datang 5 hari berturut-turut karena kecapean juga itu. Maka sehari aja, hari pertama saya datang. Setelah itu terserah, saya bilang. Pokoknya mau divideokan, tayangkan saja. Oh siap Pak, yang penting honornya nambah gitu aja. Enggak, yang terakhir itu enggak ada. Oleh sebab karena itu, kalau tidak karena tinta tak akan bisa ditulis puisi, kalau tidak karena cita tak akan saya hadir kemari. Jadi karena cinta, COVID-19 pun ditabrak saja. Mudah-mudahan selamat kita. Kemudian terakhir ketika dites tadi warna merah,
Udah Pak, masuk aja. Memang luar biasa lah dalam hati saya. Saya doa aja lah sekarang. Mudah-mudahan kita sehat sejahtera, selamat pulang dari sini. Gak ada yang kena. Karena adik saya udah kena Bapak dan Ibu, cuman OTG. Karena adik saya kerja di rumah sakit USU, spesialis kulit yang gak nangani COVID, tapi kena juga. Jadi memang luar biasa Bapak dan Ibu, para lulusan. Mohon hati-hatilah. Saya sepakat kalau acara ini dilakukan, yang penting kita jaga diri dan mudah-mudahan kita selamat. Pertama, terima kasih untuk STEMIK Triguna Dharma. Bapak dan Ibu melihat perguruan tinggi itu gampang Bapak dan Ibu. Pertama, tata kelola. Apalagi tadi Pak Dr. Rudi Gunawan sudah menyatakan bahwa hari ini ijazah akan diberikan. Tepuk tangan yang meriah dulu. Jarang-jarang itu, jarang. Paling segini paling banyak PTS. Sementara PTS kita 220 yang bisa memberikan ijazah di saat wisuda, nggak banyak, paling segini. Nggak perlu saya sebut satu-satu. Jadi STEMIK Triguna Dharma ini pantas lah menjadi salah satu yang terbaik di Sumatera Utara. Tata kelola, itu yang paling utama. Jadi pantas juga, namanya kan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Kalau ijazahnya saja harus ditunggu 6 bulan lagi, lebih bagus tutup. Teknologi Manajemen Ilmu Komputer, kan tinggal ngetik aja ijazah itu, jalankan sebuah aplikasi, keluar, besok pun langsung keluar. Oleh sebab karena itu sangatlah tidak masuk akal kalau STEMIK namanya, ijazahnya sebulan lagi. Jadi saya hari ini datang dengan rasa bahagia Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Memang betul lah, betul-betul STEMIK lah ini. Karena kami mendesain, banyaklah kami desain berkaitan dengan ini, dan kita gunakan kawan-kawan yang ahli di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer, ahli-ahli yang dari situ kita buat aplikasi yang sedemikian rupa banyak, dari mana-mana kita apa. Satu aplikasi itu kadang-kadang kita harus bayar sampai 85 juta. Dalam hati saya, ini apa? Orang kerjanya cuma duduk kok 85 juta. Bayangkan, saya Pak bisa, teman-teman, saya bisa bayangkan apa yang dikerjakan. Tapi tak tahu saya apa yang dikerjakan. Karena ilmunya saya nggak di situ. Kalau jurusan matematik saya agak lumayan lah. Tapi untuk urusan komputer saya nggak tahu. Cuman begitu saya bilang, saya datangkan ahlinya. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Dari sini jalan kemari, ini kemari, hasilnya gini. Hasilnya nanti begini, dapat ini. Bisa Pak. Tapi 85 juta. Tapi nggak apa-apa lah, kan uang negara. Bukan uang saya. Maka kita buat aplikasinya. Salah satunya si paten, Sistem Informasi Kepangkatan Tenaga Dosen. Kepangkatan dosen. Dan itu kita terapkan sampai sekarang. Dan luar biasa permainannya. Dan setiap kali, ini yang menarik ini, setiap kali kita minta revisi, setiap kali kita minta modifikasi, setiap kali kita berharap ada perbaikan, tambah duitnya. Memang luar biasa. Tapi saya bangga juga. Kenapa? Karena setiap kali saya minta, saya mau ini nanti gini, dipindahkan gini, ini periksa 2, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, bisa nggak? Bisa Pak. Tapi tambah duitnya. Tapi tidak mengapa, itulah tanda bahwa kita orang hebat. Saya cerita dulu, tata kelola. Ketika saya di Amerika, kuliah di University of Iowa, saya bersahabat dengan seorang Palestina, jalan-jalan. Entah gimana, sur dia tak dilihatnya lampu jalan. Begitu kuning ditabraknya juga. Wah, di Amerika itu jalannya panjang, lebar gitu. Jadi mungkin sampai di tengah udah merah. Sampai di ujung polisi langsung di situ. Anehnya itulah polisi Amerika ini. Tak nampak dia, tiba-tiba begitu melanggar, nampak dia di situ. Berhenti. Udah, selesai. Bayarnya berapa? $100. Luar biasa. Udah lewat, masuk lagi kami ke mall, tutup pintu, jegrek,
Jalan mall sebentar, keluar lagi, kunci tertinggal di dalam. Ah, inilah yang mau saya ceritakan hari ini. Tahu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bahwa saya ingin mengatakan kesimpulannya itu adalah bahwa orang yang punya skill tinggi bayarannya mahal. Nah, kenapa? Begitu kami masuk, lalu tanya polisi, gimana cara ngambil kunci di dalam mobil itu? Kami nggak bisa pulang. Polisinya bilang, ini ada nomornya, kalian hubungi aja. Dihubungi, datang nggak lama. Begitu datang ditanya, apa yang terjadi? Gini, oh ya, ini belum tawar-menawar harga. Datang aja dia langsung, diambilnya kayak roll, tau roll, belebas, tapi yang besi. Di bawahnya itu ada gini. Nah, siapa yang mau menyentuh bolehlah. Ini dimasukkan ke kaca itu, ditarik, tek, selesai, hilang $50. Padahal, ingat ini bagus-bagus, nanti kalau ke Amerika jalan-jalan atau kuliah di Amerika, 1 bulan anak kos itu hanya menghabiskan $100 dalam sebulan. Tapi masak sendiri ya. Kalau beli ya nggak cukup. $100 sebulan. $50. Dalam hati saya mati ya. Kenapa? Hilang setengah bulan, nggak makan. Artinya apa? $50 itu untuk orang seperti kita, saya dan kawan-kawan itu mahal. Kenapa? Karena yang dikasih kita itu beasiswa itu sekitar $750. $750 itu adalah gaji paling rendah di Amerika. Hilang $50. Hilanglah pendapatan, maka setengah bulan lah saya nggak makan gara-gara itu. Nah, maksud saya menceritakan ini, siapa, saya sepakat, siapa yang punya keterampilan, kemampuan, dan dia hebat, pasti gajinya besar, pasti bisa meminta apapun, pasti bisa mendapat pekerjaan, dimanapun. Saya setuju sekali tentang itu. Sampai mana tadi, kenapa jadi ke situ ya? Salah ini. Saya balikkan, tata kelola. Melihat perguruan tinggi, satu, tata kelola. Kedua, SDM dosen. Tadi udah disertakan, kita sekarang STEMIK Triguna Dharma punya 5 doktor. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan jadi guru besar? Kita punya 12.000 dosen. Yang doktor itu sekitar 560 sekian. Berapa guru besar? Paling 50 orang. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak mau jadi guru besar? Itu pertanyaan yang menarik. Dan ingat ini bagus-bagus, para dosen. Guru besar kita itu paling rendah usianya seusia saya sekarang, 57 tahun. Kemarin ada yang guru besar, sampai dia pensiun, tak dapat. Begitu pensiun, baru dapat guru besarnya. Sedih kali rasanya. Kenapa? Karena jadi guru besar itu tunjangannya banyak. Sampai hampir-hampir nggak bisa menghabiskannya kadang-kadang. Cuman kalau tanya Ustadz, gimana menghabiskannya Pak Ustadz? Oh gampang, kasihkan aja sama istri Bapak. Loh kenapa? Istri Bapak kan tugasnya menghabiskan gaji suami. Jadi saya rangsang kawan-kawan untuk bisa menjadi guru besar. Karena itulah perjalanan karir seorang dosen. Yang ketiga, kegiatan mahasiswaan, tadi sudah disampaikan, penelitian pengabdian masyarakat, saya kira juga banyak yang dilakukan oleh STEMIK Triguna Dharma. Maka sekali lagi, inilah STEMIK Triguna Dharma PTS bermutu di Sumatera Utara. Burung merba terbang berempat, terbang berputar menuju hulu. Begitu banyak PTS yang hebat, STEMIK Triguna Dharma yang paling maju. Indikator kedua, Bapak dan Ibu, akreditasi. Kita punya 220 PTS sekarang, dulunya 264, sekarang tinggal 220. Kenapa? Banyak yang tutup, ada yang gabung, ada yang bersatu, macam-macam. Kenapa ditutup? Wah, ini banyak ceritanya. Yang pertama, kenapa ditutup? Pertama, yayasannya nggak punya lahan, sewa. Sewanya habislah semua. Yang kedua, dosennya tak cukup.
Yang 3 sarpras yang tak lengkap, kadang-kadang nggak ada. Yang keempat ini yang paling utama, tak ada mahasiswanya. Tutuplah, apa dibuka-buka lagi ya kan. Nah itu ciri khas. Jadi akreditasi itu dari 220 sekarang, itu akreditasi A 1, akreditasi B sekitar 40, akreditasi C 60, sisanya belum terakreditasi. Tahun depan siapa PTS yang institusinya belum terakreditasi tak boleh mengeluarkan ijazah. Makin lama makin ketat, sama dengan menjadi guru besar. Kenapa? Karena ketika menjadi guru besar, kan para guru besar kayak saya ini, itu kan mikir juga gimana supaya saingannya sedikit. Maka dibuat aturan yang hebat-hebat, sehingga tak banyak yang jadi guru besar. Kalau percaya tapi. Akreditasi. Oleh sebab mana itu, akreditasi ini sangat penting. Jadi dari 220 satu aja A, tapi akreditasi prodi itu yang paling utama. Kita punya 1229 prodi sekarang. Daripadanya kita punya 3 saja S3. 1 manajemen, 1 ilmu kesehatan kedokteran, 1 ilmu pertanian, perkebunan. 3 saja dari 1229. Nah, daripadanya itu yang lain ada S2 sekitar 56, sisanya S1, D3, ada juga 1 yang mengelola D1 kalau saya tidak salah masih ada. Oleh sebab karena itu hari ini saya ingin sampaikan bahwa hanya sekitar yang akreditasi A itu dari 1229, yang akreditasi A itu hanya sekitar 20 saja. Tak banyak. Nah, oleh sebab karena itu saya tantang sekarang TGD, Triguna Dharma. Kapan punya prodi A? Kenapa? Karena berat nih. Pertama visi misi, kedua tata kelola, mahasiswa dan lulusan, SDM-nya, kurikulum pembelajaran, sarpras, pembiayaan, penelitian, jurnal, kerjasama dan inovasi. Kerjaannya sangat berat. Apalagi sekarang dengan 9 kriteria itu jauh lebih berat. Oleh sebab karena itu saya yakin bahwa inilah tantangan yang kita harapkan bisa dilayani oleh Triguna Dharma untuk bisa menjadikan minimal 1 saja akreditasi A untuk prodinya. Jadi mana yang berpeluang untuk bisa menjadi A, mohon itu disorong sehabis-habisnya dan nanti dananya minta dari yayasan ya. Jangan minta dari saya. Nggak ada. Mari kita doa sama-sama Bapak dan Ibu. Burung merba terbang berempat, terbang berputar menuju pusaran. Untuk STEMIK Triguna Dharma diucapkan selamat. Semoga terakreditasi A di tahun depan. Ini yang benar. Saya kira itu puja dan puji untuk STEMIK Triguna Dharma. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin kerjasama ini sudah dibuktikan dengan mungkin 3 orang atau 4 orang dari pegawai kita yang lulus beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu itu dari TGD, Triguna Dharma. Luar biasa. Mana Nurul? Nurul mana Nurul? Dari luar? Nah itu salah satu apa gitu? Ya pokoknya Nurul lah namanya. Anaknya Pak Pembina Yayasan. Salah satu diantaranya. Oleh sebab karena itu saya yakin ini menjadi pertanda. Jadi siap-siap. Alhamdulillah memang kalau di LLDikti itu setiap 5 tahun sekali baru nerima pegawai. Jadi saya agak sedikit tidak nyaman lah. Kemarin kita minta 23 lagi nggak diizinkan. Kita butuh 23 lagi pegawai karena banyak yang pensiun. Ada yang meninggal pensiun. Tapi kita butuh lagi tapi belum diberi. Terima kasih dan selamat untuk para orang tua yang sudah mempercayakan anaknya hadir di Triguna Dharma untuk kuliah, belajar. Saya doakan selalu sukses masa depan anaknya karena kunci ada di anak-anak kita yang menjadi harapan para orang tua. Burung merba terbang berempat, terbang beriring menuju telaga. Untuk orang tua diucapkan terima kasih dan selamat. Semoga sehat sejahtera selama-lamanya. Burung merba terbangnya tinggi, terbang tinggi menuju dermaga. Jika mau jadi sarjana, sukses berilmu tinggi, masukkan anaknya ke STEMIK Triguna Dharma. Oh ini yang paling penting. Burung merba terbang berdua, terbang tinggi menuju perahu.
Mari sama kuliah di Triguna Dharma, tempat para orang tua mencari menantu. Ini penting ini. Para lulusan, saya kira nasihat udah banyak, ada 5 dari Pak Ketua tadi, udah saya catat. Kemudian ada beberapa tambahan dari Pak Pembina Yayasan, saya tidak nambah banyak-banyak. Bahwa benar, saudara semua sudah menerima banyak hal. Pertama, sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, pertama ilmu. Yang kedua, mengaplikasikan teknologi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dan bisa menyelesaikan masalah, bisa memberikan alternatif penyelesaian masalah dimanapun berada. Yang keempat, menjadi orang yang bertanggung jawab. 4 ini diramu, saya kira Pak Pembina Yayasan sudah sampaikan, Anda akan menjadi orang hebat, orang yang berkemampuan tinggi dan pasti bisa meramu apapun, sehingga saya yakin akan menjadi yang terbaik, bisa menjadi orang yang ikut serta dalam revolusi industri 4.0 karena akan menjadi orang yang berdaya saing tinggi, kompetitif, kuat, sabar, tabah, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Saya kira ini kuncinya, sehingga saya yakin Anda semua akan menjadi orang hebat. Kalau mau lihat lagi, ada 10 kunci sukses menurut Thomas J. Stanley. Pertama, jujur. Kedua, disiplin. 3, gaul. 4, dukungan pasangan. 5, bekerja lebih keras dari orang lain. 6, mencintai pekerjaan. 7, kepemimpinan yang baik. 8, semangat kepribadian kompetitif. 9, pengelolaan kehidupan yang baik. 10, kemampuan menjual gagasan dan produk. Jadi menjadi orang jujur itu pasti akan sukses. Hari ini saya tidak urus cerita lah menjadi orang jujur ya. Orang jujur ini pasti apa? Saya pernah ngalami juga ini jadi orang jujur. Beli di pajak petisah, beli pisang sama beli semangka, harga sama 15.000. Ketika saya beli pisang, kasih duit 50.000, dibalikkan 45.000. Terus saya bilang sama Inang yang jual itu, Inang ini lebih ini duitnya. Saya bilang, duh kok bisa lebih? Ayolah kita dihitung lebih. Apa kata Inang itu? Jujur kali pun kau, katanya. Karena kau jujur, kau ambil semangka ini bawa pulang. Dalam hati saya, alhamdulillah. Waktu itu saya masih kos-kosan. Inilah rezeki nomplok saya pikir. Jadi orang jujur pastilah akan sukses. Saya sepakat berbakti pada orang tua juga adalah kunci, karena memang itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Saya kasih contoh, saya juga tahun 2010 itu saya dicalonkan jadi koordinator Kopertis. Tak menang, ditaruh di nomor 2 oleh Rektor Unimed, tak menang. Tahun 2012 dicalonkan lagi, ditaruh lagi ke nomor 2. Apa yang ada di pikiran saya? Pasti kalah. Saya tanya Ustadz, gimana supaya menang? Ternyata cuma satu, berbakti pada orang tua, minta ridhonya, minta restunya, minta doanya. 2012 saya jadi koordinator Kopertis Wilayah 1. Padahal dikasih nomor. Jadi berbakti pada orang tua. Saya kira itu saya datang hari ini. Terima kasih banyak, selamat untuk STEMIK Triguna Dharma, selamat berkarya, selamat bertugas, selamat mengemban tugas yang lebih baik lagi, karena kita akan mendesain kurikulum untuk kampus Merdeka Belajar. Ini tantangan yang sangat berat, yang menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi, tapi bagi mahasiswa boleh ikut, boleh tidak. Nah, ini yang luar biasa. Dan ada 8 karya pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang bisa ditawarkan. Kalau 8-8-nya ditawarkan, ini akan membuat Triguna Dharma menjadi salah satu perguruan tinggi yang luar biasa. Tapi kerjanya sangat berat. Ada magang, ada penelitian, ada pertukaran pelajar, ada 8 yang bisa dikerjakan. Pertanyaannya semuanya mau ditawarkan atau salah satu. Buatlah kurikulum sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Untuk para orang tua dan para lulusan, saya ucapkan selamat, semoga sukses, bahagia dan sejahtera. Brastagi Kota Bukit, berbukit, bukitnya tinggi berbatu-batu. Kalau lulusannya saya katakan tidak sedikit, yang penting kualitasnya nomor 1. Burung merba terbang berempat, terbang berputar menuju sarangnya. Untuk lulusan diucapkan selamat, semoga sukses masa depannya. Orang sukses itu ada 4. Terakhir.
kalau ditinjau dari indeks prestasi, dan ini sudah terbukti. Kalau IP-nya 3,5 sampai 4, biasanya jadi ilmuwan, jadi peneliti, jadi dosen, jadi rektor. Kalau IP-nya 3 sampai 3,5, ini juga orang hebat. Ini calon-calon bupati, wali kota, gubernur, di mana saja. Kalau IP-nya 2,5 sampai 3, inilah calon-calon anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD. Betul, serius saya, karena ini sudah terjadi. Nah, yang paling hebat yang IP-nya itu 2 sampai 2,5. Kenapa? Karena inilah calon-calon pengusaha sukses kita di masa depan. Kenapa? Karena dia orang yang paling tabah, sabar, kuat menghadapi segala cobaan, hinaan dari kawan-kawannya ketika kuliah. Tapi ingat, siapa contohnya? Kan gitu pertanyaannya kan? Contohnya itu namanya Soichiro Honda, pemilik pabrik mobil Honda yang ada di Jepang. Ininya biasa saja, tapi kerja kerasnya, kreativitasnya, semangat juangnya, tahan segala godaan dan tantangan, akhirnya dia bisa mendirikan pabrik mobil Honda hanya gara-gara dia punya sepeda. Sepedanya itu dipasangi mesin dan laku banyak, dari situlah dibangun mobilnya sendiri. Satu lagi yang membuat dia semangat, dia ciptakan ring piston, dijual ke pabrik mobil Toyota, tak laku. Kenapa? Karena dia anggap kuno. Maka dia ramu sendiri, buat mobil sendiri, pasangkan sendiri ring pistonnya, jadilah dia mobil Honda yang jauh lebih mahal dibanding mobil Toyota. Nggak percaya beli, karena udah saya beli satu, mahal. Sampai mana tadi? Kalau sudah ke Surabaya jangan lupa ke Helvetia. Kok jadi gitu nih ngapainnya? Salah ketik ini. Nanti kalau sudah sukses jadi sarjana jangan lupa sumbangannya. Ingat nih, bagus-bagus. Stanford University itu PTS di Amerika. Dia besar karena sumbangan para lulusannya. Jadi kami tunggu sumbangannya di STEMIK Triguna Dharma, mumpung ada cita-cita mau jadi universitas. Nah, sumbanglah banyak-banyak, mudah-mudahan berkah. Siapa yang menyumbang paling banyak, saya doakan jadi menteri minimal. Yang sini yang nggak bilang amin, sana bilang amin, sini enggak. Iya, baca deh. Ini wajahnya antara percaya dan nggak percaya yang kita bilang ini. Lihatlah wajahnya, iyanya, enggaknya, betulnya ini. Aku belum kerja, apanya bapak ini ngomong aja pandainya kan gitu. Belum mereka rasakan, ya kan? Tapi yang kami ceritakan ini adalah pengalaman kita semua untuk memberi semangat anda semua untuk tetap berada pada posisi yang benar. Kalau anda bekerja, apa yang dipastikan hadir? Tadi udah ada pertanyaannya, kemampuan. Satu lagi, bukan ilmu yang diajarkan 80% oleh Triguna Dharma, tapi karakter yang akan membuat anda lebih hebat. 20% aja ilmu. Yang kami ceritakan ini sepertinya begitu, tapi mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Jalan-jalan ke kota Binjai, jangan lupa membeli sajadah. Kalau acara wisuda sudah selesai, sudah bolehlah memikirkan untuk menikah. Itu yang belum ya. Yang udah jangan. Marah nanti Pak Dr. Rudi. Bapak dan Ibu, bunga mawar sungguhlah indah, tumbuh di taman jadi hiasan. Sambutan saya selesai sudah, silap dan salah mohon dimaafkan. Pulau Irian, Gunung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.